Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu? Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang memiliki ciri-ciri yang disajikan berdasarkan data-data yang nyata dan biasanya identik dengan objek hasil pengamatan. Dalam teks non-fiksi, tentu kamu akan menemukan kata sulit. Nah, kata sulit itu dapat kamu cari di Kamus Bahasa Indonesia. Kira-kira hal apa yang perlu kamu perhatikan? Yang pertama, tentu kamu harus menyiapkan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom R pada kamus. Biasanya terlihat pada ujung kanan pada kamus. Itu ada urutan A sampai Z. Bisa kamu cari sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang kamu akan tahu arti dari keragaman tersebut. Nah, anak-anak, selain kamu bisa mencari arti kata dalam kamus, kamu juga bisa mencari arti kata pada Google. Kamu bisa klik KBBI online, maka akan muncul Kamus Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang di layar ada contoh teks non-fiksi yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan, tetapi memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari keragamannya, suku, bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap hidup rukun. Nah, pada bacaan itu ada huruf yang ditebalin. Itu termasuk contoh kata sulit yang bisa kamu cari di Kamus Bahasa Indonesia. Seperti slogan dan semboyan, itu bisa kamu cari di abjad S pada kamus. Nah, coba sekarang kita cari artinya ya. Kira-kira apa ya arti dari slogan dan bangsa? Yuk kita cari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, pada bacaan tersebut, slogan memiliki arti kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Sedangkan bangsa, kelompok masyarakat yang memiliki ciri yang sama. Sekarang kita akan menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara kita untuk mengetahui isi bacaan yaitu dengan cara membaca. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks. Berikut yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, tentu harus membaca teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum kamu ketahui. Baik, sekarang di situ ada teks bacaan non-fiksi yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia yang terdiri atas 2 paragraf. Anak-anak, untuk menemukan informasi dalam sebuah bacaan harus sesuai dengan isi bacaan. Seperti informasi yang pertama, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Itu berada di paragraf pertama di kalimat utama. Yang kedua, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Itu berada di kalimat kedua. Bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Itu ada pada paragraf kedua kalimat pertama. Sekarang kita akan menggali informasi teks melalui ide pokok.
Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Teks non-fiksi disusun dari pokok pikiran. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Seperti contoh, ada pokok pikiran, gagasan pokok, itu utama. Dari ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu inti dalam suatu bacaan. Bagaimana sih kita bisa mencari inti dalam suatu bacaan? Biasanya terletak di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, di awal dan di akhir paragraf atau campuran. Anak-anak, ayo sekarang kalian perhatikan teks non-fiksi pada layar. Itu adalah teks non-fiksi yang berjudul Wedang Jahe yang terdiri atas 2 paragraf. Wedang jahe merupakan salah satu minuman tradisional khas Yogyakarta yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Wedang jahe terbuat dari jahe dan dicampur dengan beberapa bahan lain seperti serai, daun pandan, dan gula merah. Minuman ini menjadi sajian yang pas diminum saat cuaca dingin. Kira-kira gagasan pokoknya ada di mana ya? Ya, betul sekali, ada di awal paragraf, yaitu wedang jahe merupakan salah satu minuman khas Yogyakarta yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran bahasa Indonesia kali ini telah selesai ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sudah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.